Beda petahana dengan Prabowo, jangan dorong rakyat oleh Fahri Hamzah. Kalau mau tahu beda antara Prabowo dengan petahana, lihat kejadian di Cianjur. Sang jenderal tidak membiarkan ada kezaliman di depan matanya. Dia ambil tindakan, tapi tindakannya dipotret sebagai kejahatan. Ia difitnah karena sikapnya. Mereka akan ciptakan fobia. Itulah Prabowo yang saya kenal sejak saya kuliah. Itulah yang membuatnya berbeda dengan elit Orba yang pekerjaannya menjilat Pak Harto. Dia tak pernah menjilat, dia tidak pernah diam melihat hal-hal yang janggal. Dia katakan dan mengambil tindakan. Dalam sistem feodal, karakter ini tidak cocok. Sebaliknya, pemimpin yang dikelilingi asal bapak senang sebagai prinsip dalam feodalisme, maka orang-orang yang di sekitarnya menciptakan zona nyaman dan menjaga agar realitas terdistorsi. Akhirnya, pemimpin hidup dalam sangkar emas yang nyaman dan memisahkannya dengan rakyat. Di sekitar pemimpin feodal lahir para penjilat. Setiap hari mereka bikin laporan, beres pak, semua sudah ditangani, bapak tenang saja, biar kami selesaikan. Begitulah setiap hari mereka membuat laporan yang membuat pemimpin feodal itu kapalan dan tidak lagi punya rasa. Waktu rakyat digusur, mereka melapor, tenang Pak Presiden, lanjutkan bikin tol dan infrastruktur pakai pinjaman asing itu. Rakyat senang karena mendapatkan ganti untung. Lalu mereka membungkam berita, menutup suara dan menjongkok orang-orang supaya diam atau mengancam. Waktu ada bencana, pemimpin datang ke tengah rakyat yang berbaris menunggu nasib. Lalu ia berpidato di depan rakyat dan pejabat. Bagaimana penyelesaian korban bencana? Serentak mereka menjawab di depan rakyat, siap seminggu. Ada yang terdengar sebulan, siap. Betapa senangnya rakyat mendengar kesigapan para pejabat utama di depan mereka. Rasanya ringan, tapi waktu berjalan, pemimpin dan pejabat pergi meninggalkan mereka tanpa beban. Sementara rakyat tinggal mendekam di balik tenda dengan janji yang tak pernah sampai. Demikianlah dunia penegakan hukum. Orang-orang yang menjilat presiden datang dengan agenda, kami sudah hadapi semua musuh bapak. Mereka memang terbukti melanggar hukum pak. Memang musuh bapak itu semua pelanggar hukum, pembohong, pembuat hoax. Tenang saja, kami akan hadapi. Pemimpin feodal itu sumringah. Rasanya ia menemukan seluruh alasan untuk berkuasa kembali, karena menurut orang di sekitarnya hanya dia yang pantas, tak ada lagi. Bapak adalah kesempurnaan dan keberkahan bagi bangsa ini. Bagaimana nasib bangsa ini tanpa bapak? Ada seorang penyidik anti korupsi disiram air keras, ada ulama yang diburu, seorang nenek tua dibui, artis ditahan di kamp konsentrasi, dan banyak lagi. Kasus-kasus seperti ini apabila ditagih, pemimpin bilang jangan bicara kriminalisasi, lapor saja, kita harus percaya hukum. Rakyat dan kaum intelektual terkunci. Entah apalagi cara kita mengingatkan feodalisme yang bangkit kembali, karena media bungkam, media sosial kena ITE, mimbar kampus koyak, dan mahasiswa telah tiada. Maka untung ada emak-emak yang punya agenda mengganti penguasa. Ini sebulan lagi, mari hentikan feodalisme. Kalau negeri ini masih mau punya harapan, hentikan kepemimpinan yang membangun kultur asal bapak senang.